kita akan bahas biografinya Khawlah dulu. Karena nama ini selama kita ngaji baru muncul sekarang. Dan kebiasaan kita, kalau kita ketemu dengan sahabat Nabi SAW yang sebelumnya belum pernah muncul di dalam pengajian kita, maka kita akan bahas apanya? Biografinya terlebih dahulu. Berarti kita belum akan bahas kandungan hadisnya. Siapa tadi namanya? Khawlah. Nama lengkapnya Khawlah bintu Malik. Sinten? Khawlah bintu Malik bin Tha'labah. Kita ulangi nggih, sinten? Khawlah bintu Malik bin Tha'labah Al-Ansariyah. Ayo kita ulangi. Sinten? Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah bintu Malik bin Tha'labah Al-Ansariyah. Itu nama panjangnya. Nama pendeknya seringnya disebut dalam buku-buku Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah ini adalah istri dari seorang sahabat juga. Berarti kalau Khawlah itu sahabiyah, kalau istrinya sahabi, namanya Aus bin Somit. Sinten? Aus bin Somit. Kenapa kita sebutkan nama suaminya? Karena itulah inti pembahasan kita malam hari. Gara-gara masalah rumah tangga yang dialami oleh Khawlah dan suaminya, Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran. Ayat itu ada di dalam surat Al-Mujadilah. Surat apa? Al-Mujadilah. Saksi sejarah yang menyaksikan kejadian Khawlah curhat tentang masalah rumah tangga yang dialami kepada Rasulullah SAW adalah ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Alhamdulillah alladzi wasi'a sam'uhul aswad. Segala puji bagi Allah yang maha mendengar semua suara. Segala puji bagi Allah yang maha mendengar napa? Semua suara. Laqad ja'atil mujadilatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu fi janibil baiti ma asma'u ma taqul. Seorang wanita datang melaporkan tentang perilaku suaminya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi diskusi antara wanita itu dengan Rasulullah SAW. Siapa wanita itu? Tokoh kita malam ini. Khawlah. Terjadi diskusi. Rasul bersabda, Khawlah jawab. Rasul bersabda lagi, Khawlah jawab. Terjadi diskusi. Khawlah cerita, Rasul SAW menasehati. Dan aku, kata Aisyah,
ada di pojok rumah. Aku tidak dengar apa yang dikatakan oleh Khawlah. Dan Allah Azza wa Jalla mendengarnya. Makanya Aisyah mengawali perkataannya, segala puji bagi Allah yang mendengar semua. Aisyah ada di rumahnya Rasul SAW. Hadir saat Khawlah curhat. Dan Aisyah tidak mendengar isi obrolan Khawlah dengan Rasul SAW. Aisyah itu nggak bisa mendengar dengan jelas isi obrolan Rasul SAW sama Khawlah. Karena rumahnya Rasul luas banget gitu. Seluas masjid ini. Jadi misalnya Rasul sama Khawlah di sebelah sana, Aisyah di pojok sini, nggak dengar karena saking apanya? Luasnya. Begitu? Berapa sih ukuran rumah Rasul SAW? 3 meter kali 5. Berapa? 3 meter kali 5. Itu sama dengan kamar yang jenengan. Itu sudah rumah semuanya itu. Ya tempat sholatnya Rasul, ya Aisyah masak di situ, ya istirahat di situ Rasulullah SAW. Berapa ukurannya? 3 kali. Kok Aisyah di ruangan yang sama nggak dengar? Karena apa? Karena apa? Cuma ada satu kemungkinan. Apa coba? Apa? Volume suara yang sangat lirih. Volumenya siapa? Ya dua-duanya. Gak ada kemungkinan lain. Karena rumahnya kecil, ada orang di situ sampai nggak dengar, itu berarti Khawlah curhat kepada Rasul SAW tentang rumah tangganya dengan suara yang sangat lirih. Karena beliau tidak ingin urusan rumah tangganya diketahui oleh orang lain. Apakah seperti itu perilaku para istri di hari ini? Kok mesem? Mesem kecut man ini. Seperti itu? Jawab. Apakah seperti itu perilaku suami di hari ini? Ya, ben kena kabeh kan? Subhanallah. Saya tanya sama jenengan. Yang ada di rumah itu siapa? Rasulullah SAW. Sama siapa? Aisyah. Aisyah ini wanita baik atau enggak? Solehah enggak? Solehah. Dijamin masuk surga. Sesolihah itu. Allah enggak mau. Aisyah tahu. Yang beliau cari solusinya adalah siapa? Rasulullah SAW. Maka orang lain yang tidak perlu untuk tahu, nggak usah tahu. Kalau pasang status gimana? Siapa baik bisa macam? Mana privasi rumah tangga kita? Mana? Mana harga diri rumah tangga kita? Mana kehormatan rumah tangga kita? Dikit-dikit pasang status. Istrinya pasang status. Nembe didomai bojone. Go ngapa? Supaya ada orang yang masang emo apa? Emoji. Ya, nangis gitu.
Seneng. Sudah ada yang memasang emoji nangis. Padahal sing masang kue belum tentu nangis. Malah dia masangnya karo guyu-guyu. Subhanallah. Ngapain? Suaminya pasang status juga. Apa kira-kira? Marem dumai bojone. Subhanallah. Jangan. Rumah tangga itu ada apanya tadi? Privasinya. Udah itu Ustaz, Rasulullah SAW dicurhati sama Khawlah. Berarti Khawlah cerita-cerita. Iya. Iya atau tidak? Iya. Tapi kan cerita untuk mencari solusi. Karena masalahnya terkait dengan hukum. Nanti akan kita jelaskan detailnya seperti apa. Dan yang menceritakan bukan Aisyah. Karena apa? Aisyah nggak dengar. Aisyah cuma taunya apa? Wa anzalallahu azza wa jalla. Setelah terjadi obrolan itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebatmu, wahai Muhammad, yang mendiskusikan masalah yang dihadapinya, wa tashtaki ilallah, dan wanita itu mengeluh kepada Allah. Kue mukminah kue. Mengeluh kepada siapa? Kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendengar isi obrolan engkau berdua. Sinten? Khawlah sama Rasulullah SAW. Riwayat tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir di dalam Mu'jam beliau dan aslinya ada di dalam Sahih Bukhari. Mari kita dengarkan ceritanya Khawlah. Di dalam Sahih Ibnu Hibban, Khawlah bercerita. Saya punya suami. Siapa namanya tadi? Aus bin Somit. Bagus. Ada sahabat yang namanya bin Somit juga. Siapa? Siapa? Hah? Bukan. Oh? Ubadah. Siapa? Ubadah. Ini kakak adik Ubadah sama siapa? Aus. Kuntu indahu. Kata Khawlah. Saya sedang bersama dengan suamiku. Dan suamiku ini sudah tua. Syaikhan kabiran. Sudah tua. Dan semakin bertambah usianya, perilakunya semakin tidak baik. Kasar. Dan suka marah-marah. Padahal dulunya udah kayak gitu. Makanya Khawlah itu sebenarnya sayang banget sama suaminya. Suaminya juga sama, sayang sama Khawlah. Cuman karena bertambah usia, mungkin emosinya jadi apa? Susah untuk dikendalikan, akhirnya suka marah-marah. Suatu hari, kata Khawlah, suami saya ngomong sesuatu. Dan saya jawab. Ya. Ngomong, terus dia apa? Dijawab. Marah. Kan sudah dibilang tadi sukanya apa? Marah-marah. Begitu marah dan emosinya memuncak, maka Aus berkata, anti alayya ka dhahri ummi. Mulai hari ini kamu
seperti punggung ibuku. Kalimat ini, kamu seperti apa? Punggung ibuku. Kalimat ini istilahnya adalah zihar. Kenapa? Zihar. Zihar itu adalah cara orang jahiliyah mentalak istrinya. Jadi orang jahiliyah kalau mau mentalak istrinya itu dengan kalimat ini. Kamu seperti apa? Punggung ibuku. Maksudnya apa sih? Ya maksudnya kita kan tidak boleh ngelihat apa? Punggung ibu kita kan aurat. Berarti kamu itu haram. Seperti haramnya ibuku untuk aku lihat auratnya. Kira-kira seperti itu. Intinya terpancing emosi, marah, terus mentalak, menzihar siapa? Istrinya. Keluar. Habis itu apa? Keluar. Jengkel kan? Terus ngumpul-ngumpul sama teman-temannya. Teman-temannya siapa? Aus. Nggak lama kemudian masuk. Masuk lagi. Setelah ngumpul, masuk lagi. Dan minta kepada Khawlah untuk melayaninya. Hubungan suami istri. Apa kata Khawlah? Ndak. Wah, kok istri menolak permintaan suaminya? Khawlah punya alasan. Wallahi, saya nggak akan mau melayanimu setelah kamu ucapkan kalimat tadi. Kalimat apa? Hah? Zihar. Talak. Kalau sudah ditalak berarti nggak boleh untuk berhubungan badan suami istri, tidak boleh. Kata Khawlah, saya tidak akan melayanimu sampai ada keputusan dari Allah dan Rasulnya SAW. Itu keberanian siapa? Khawlah. Enggak terima. Siapa? Aus. Maksa. Maksa. Khawlah gimana? Ngelawan. Siapa yang menang? Hah? Yang menang Khawlah. Kenapa? Karena sudah tua. Siapa? Aus. Menang Khawlah. Langsung kabur. Kemana? Bukan, belum. Ke rumah tetangganya. Kenapa? Pinjem baju. Ya. Karena mungkin belum pakai jilbab. Lagi di rumah tadi. Suaminya maksa belum pakai jilbab. Dipaksa kabur ke rumahnya. Tetangganya pinjem baju. Baru datang kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesampainya di depan Rasul SAW, Khawlah mulai cerita. Tentang apa? Tentang perilaku suaminya. Khawlah bercerita, suami saya perilakunya buruk, suka marah-marah, sering menyakiti aku. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Khuwailah. Khuwailah. Ini nama panggilan akrab. Khawlah dipanggilnya apa? Khuwailah. Ya Khuwailah, ibnu ammika syaikhun kabir, fattaqillah fi. Wahai Khawlah, suamimu sudah tua. Sing sabar. Subhanallah. Itu bedanya kalau konsultasi rumah tangga kepada ulama dengan pasang status.
Kalau pasang status komentarnya orang gimana? Pancen wong lanang kayak kabeh. Rata-rata tuh komentarnya kompor. Manas. Jarang yang sing sabar ya. Gitu. Jarang. Bertakwalah kepada Allah, kata Rasulullah SAW. Layani suamimu, bersabar, hadapi masalah ini. Tapi, apakah telah terjadi talak atau tidak? Maka Rasulullah SAW saat itu mengatakan, karena kebiasaan orang jahiliyah, mengucapkan itu dengan tujuan mentalak, menceraikan, maka ya Nabi SAW mengatakan qad harumti alaih. Kamu sudah haram untuk berhubungan badan dengan suamimu, alias talak sudah apa? Sudah jatuh. Maka kata Khawlah, wahai Rasul, suamiku nggak nyebutkan satu kalimat pun tentang talak, nggak ada kata-kata apa? Talak. Saya ceraikan, saya talak. Nggak ada kan kata-kata itu. Kalimatnya cuma apa tadi? Kamu seperti punggung ibuku. Kan kalimatnya seperti itu. Bukan kamu saya cerai. Nggak ada wahai Rasul mengucapkan kata cerai. Nabi SAW menjawab, enggak. Sudah jatuh talak. Wahai Rasul gimana saya? Sudah tua. Anak-anak saya banyak. Di dalam riwayat yang disebutkan, li sibiyatun, saya masih punya anak-anak kecil. Indomamtuhum ilaihi indomamtuhum ilaihi da'u wa indomamtuhum ilayya ja'u. Wahai Rasul, anak saya masih kecil-kecil. Kalau terjadi perceraian ini, anak-anaknya ikut bapaknya, maka mereka akan terlantar. Kalau terjadi perceraian ini dan anak-anak ikut saya, mereka akan kelaparan. Mending mana? Mending mana? Terlantar atau kelaparan? Gak ada yang mending. Pertanyaannya, kenapa kok terlantar? Anak-anak kecil ikut bapaknya, nanti terlantar. Kenapa? Wong lanang gue kon ngurusi bocah cilik ora bakal telaten. Saya tanya sama jenengan, dulu yang sudah sepuh-sepuh, sekarang yang masih muda-muda. Jenengan bawa bapak, gendong putranya itu tahan pirang jam. Hah? Menit bukan jam. Betul? Misalnya ibunya mau kamar mandi gitu ya. Pak titip ya, kita gendong di situ. Jok suwen ya. Begitu lama, wis urung. Istri jenengan, gendong putrane jenengan, sampai berapa lama? Berjam-jam. Pertanyaannya, fisiknya kuat jenengan apa istri? Sing biasanya ngangkat galon siapa? Bapak-bapak kan? Secara fisik suami itu lebih kuat. Kenapa nggak kuat gendong lama? Secara psikologis, laki-laki itu nggak sesabar siapa? Wanita. Maka memang cocoknya laki-laki nikah sama wanita. Bukan Mas Joko sama Mas Joni. Orang nyambung, bro. Ya. Atau perempuan sama perempuan. Mbak Siti sama Mbak Yanti. Gak cocok. Memang laki-laki sama perempuan itu ada kelebihan, ada kekurangan. Saling nopo? Saling melengkapi. Indomamtuhum ilaihi da'u. Kalau anak-anak ini ikut bapaknya, mereka akan terlantar. Wa indomamtuhum ilayya ja'u. Kalau anak-anak itu setelah cerai ikut saya, kelaparan.
Karena yang nafkahi siapa? Terjadi diskusi itu. Rasulullah SAW tetap mengatakan telah jatuh talak. Wa tashtaki ilallah. Maka saya itu Khawlah mengadu masalahnya kepada Allah. Nah ini kuncinya di sini. Dan Khawlah bersikeras, saya tidak akan tinggalkan rumah ini sampai mendapatkan keputusan akhir. Suara beliau tersebut terdengar sampai ke langit. Begitu Khawlah bersikeras nggak mau meninggalkan rumah Rasulullah SAW sampai turun hukum tentang masalah yang dihadapi. Tiba-tiba Rasulullah SAW berubah wajahnya. Dan begitu biasanya Rasulullah SAW kalau dapat nama wahyu. Beberapa saat kemudian Rasulullah SAW kembali normal seperti semula. Wajahnya kembali normal. Dan Nabi SAW berkata, Ya Khuwailah, qad anzalallahu jalla wa ala fika wa fi sahibik. Barusan Allah menurunkan ayat Al-Quran yang menyelesaikan masalahmu dan suamimu. Allahu Akbar. Ayat Al-Quran turun untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Seorang wanita. Berarti Islam itu memuliakan wanita atau tidak? Sangat memuliakan. Lebih memuliakan Islam daripada orang-orang barat yang ingin menjadikan wanita sebagai barang dagangan. Yang katanya emansi. Padahal pengen supaya dilihat oleh semua orang. Kayak barang promo. Islam menghormati wanita. Demi untuk menjaga rumah tangga wanita tersebut, Allah menurunkan firman-Nya yang tadi sudah saya bacakan. Akhirnya kejadiannya gimana Ustaz? Jatuh talak atau tidak? Tadi ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Di ayat yang kedua, Allah membukanya dengan mengkritik praktek zihar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menzihar istrinya. Ketahuilah bahwa istri mereka bukan ibu mereka. Kan kalimatnya apa? Kamu seperti punggung ibuku. Dari mana? Wong istri ya istri, ibu ya ibu. Ibu itu adalah yang melahirkanmu. Istrimu enggak melahirkanmu. Kok mau disamakan istri sama ibu? Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Sesungguhnya apa yang mereka ucapkan adalah perkataan yang mungkar dan dusta. Terus apa solusinya? Ayat berikutnya. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Orang yang sudah terlanjur menzihar istrinya kemudian pengen rujuk. Fatahriru raqabatin. Maka wajib untuk memerdekakan satu budak. Untuk ngasih apa? Ngasih apa? Pelajaran. Supaya jera. Kalau cuma dibiarkan aja, besok ngulangilah. Min qabli an yatamassa. Sebelum kembali berhubungan suami istri. Harus syaratnya memerdekakan budak. Lah, kalau nggak punya, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli an yatamassa.
Kalau dia nggak punya budak untuk dimerdekakan, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Berarti harus nopo? Urut. Kalau bocor 1, ngulang nih. Macam ini mau. Faman lam yastati. Kalau nggak punya juga, nggak mampu gimana? Fa it'amu sittina miskina. Kalau nggak mampu maka kasih makan 60 orang miskin. Berarti itu solusi yang Allah berikan lewat surat Al-Mujadilah ayat berapa? 1 sampai 4. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Khawlah, suruh suamimu untuk memerdekakan budak. Supaya dia bisa kembali menggaulimu. Begitu Rasul SAW menyampaikan solusi yang pertama. Suruh suamimu memerdekakan budak. Apa kata Khawlah? Ya Rasulullah, ma indahu ma yu'taq. Wahai Rasul, suami saya ini gak punya budak. Dan gak punya duit untuk beli budak untuk memerdekakannya. Berarti solusi pertama, nggak bisa. Maka Rasulullah SAW pindah ke solusi yang kedua. Falyasum syahraini mutatabi'ain. Ya udah kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, innahu syekhun kabir. Wahai Rasul, suami saya udah tua. Nggak kuat untuk puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Sudah tua, wahai Rasul. Berarti solusi kedua, gugur. Maka kata Nabi SAW, فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَاسْقًا مِنْ تَمْرٍ. Ya sudah, kalau kayak gitu, kasih makan 60 orang miskin dengan kurma 1 wasak. Wasak ya kira-kira sekarung lah ya. Apa kata Khawlah? Gak punya, wahai Rasul. Gak punya. Makanan sebanyak itu gak punya. Maka kata Rasul SAW, Inna sanu'inuhu bi'arqin min tamrin. Ya sudah, saya akan bantu dengan keranjang kurma. Nih. Baru dapat separuh itu. Kan sekarung. Ya, baru dikasih apa? Sekeranjang. Kata Khawlah, ya Rasulullah, ana sa'u'inuhu bi'irqin akhar. Saya, wahai Rasul, akan bantu suami saya. Saya masih punya seranjang kurma. Berarti lengkap. 1 apa? 1 karung. Kata Nabi SAW, asabti wa ahsanti. Bagus. Bagus. Kalau kita sekarang ngeten. Nah, jempol. Ya. Jadi Khawlah sudah move on. Jadi jangan lama-lama masalah rumah tangga. Apalagi ngungkit-ngungkit yang lalu. Jangan, nggak akan selesai. Marah sama suaminya. Suaminya nggak mau, kalah, nggak mau, ngalah, marah lagi. Kamu kan pernah gini. Loh, kamu kan tahun kemarin, tanggal 5, bulan 6, jam 12.30, nganti apa lama? Jam menit, subhanallah. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Makanya Khawlah begitu dapat solusi, maka dia pun pengen masalahnya cepat selesai. Ya sudah, saya separohnya saya, wahai Rasul. Udah dapat bantuan dari Rasul, saya separohnya lagi.
Maka kata Nabi SAW, fadhabi wa tasaddaqi bihi anhu. Sudah, sekarang kamu sedekahkan semua kurma ini kepada berapa tadi? 60 orang miskin. Thummastausi bibni ammika khaira. Kemudian pesan saya, baik-baiklah berinteraksi dengan suami. Jadi awalnya itu karena apa tadi? Jawab. Wong lanang gue nek ngomong dijawab gue paling ora seneng. Jawab di sini itu bukan maksudnya jawab Bu kopi ya, nggih, bukan nggih itu maksudnya. Kalau jawab itu itu malah seneng. Jawab itu diomongi terus ngeyel lah, ngeyel. Jawab gue mandan ngeyel. Jadi sudah, Bu. Kasih nasihat suami. Nggih dulu aja. Masalah nanti ya apa ora urusan kok. Ya pikir ya iya. Pokoknya nggih dulu aja. Nah, jadi awalnya khaulah itu seperti itu. Diomongin sama suaminya, jawab. Ya. Istilah kita apa tadi? Ngeyel. Akhirnya marah. Terjadilah kejadian itu. Jadi khaulah ini seorang wanita yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Sehingga dihormati oleh para sahabat. Khaulah ini dihormati oleh para sahabat. Sampai selevel Umar bin Khattab. Orang yang ditakuti oleh setan. Ya. Manusia apalagi. Pada kabur itu. Umar kalau kata banyak Rasul SAW, anak-anak kecil-kecil yang pada main di situ pada buyar. Ya. Suatu hari Umar lagi jalan bareng serombongan. Tahu-tahu lewat jalan dipanggil sama seorang wanita tua. Sini Umar. Terus Umar turun, kemudian dengar ngobrol panjang gitu. Nggak cuma sekali, 2 kali. Memang wanita Masya Allah. Nggak to the point. Ya, kebanyakan apanya? Prolog. Ya. Prolog, batang tubuh, epilog. Kelamaan. Ya. Kalau kita kan sukanya langsung apa? To the point. Lama, ngobrolnya panjang. Padahal Umar lagi bareng sama rombongan. Maka begitu selesai, orang-orang itu pada ngomong sama Umar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kamu bikin perjalanan ini jadi lama. Kamu tahan orang-orang ini demi untuk ngobrol sama wanita tersebut. Waihak, celaka kamu. Kamu nggak tahu siapa dia. Beliau adalah wanita yang aduannya, curhatnya, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit yang ke-7. Dialah Khawlah binti Sa'labah. Demi Allah, seandainya wanita ini pengen curhat, ngobrol sama saya sampai malam, saya akan layani. Tuh. Pemimpin tuh kayak gitu. Nggak cuma framing. Betul-betul. Umar seperti itu. Di dalam riwayat yang lain diceritakan. Umar, dulu saya itu pernah ketemu sama kamu. Saat itu kamu biasa dipanggil Umair. Ya. Panggil apa? Umair. Di pasar. Dan anak-anak pada ketakutan kalau ketemu sama kamu. Karena kamu kemana-mana bawa tongkat. Ya. Lama waktu berjalan, namamu sekarang jadi Umar. Ya. Dulu apa? Umair.
Waktu berjalan sampai kamu menjadi Amirul Mukminin. Saya nasihati, bertakwalah kamu kepada Allah. Urusi rakyatmu dengan benar. Bayangkan Umar di nasihati kayak gitu. Ketahuilah, barang siapa yang takut ancaman Allah dan dia merasa bahwa azab Allah dekat dan dia takut kepada kematian, dan ingatlah kematian itu tidak akan pernah luput darimu. Tahu-tahu ada yang nyeletuk. Weh, kelamaan ngomongnya. Ya. Kamu ini lagi ngomong sama siapa? Kamu lagi ngomong sama Amirul Mukminin. Gak usah bertele-tele, gak usah panjang-panjang. Apa kata Umar? Diam. Kamu gak tahu dia? Dia adalah Khawlah yang ucapannya didengar oleh Allah. Masa saya gak mau mendengar ucapannya? Lawong Allah saja mau mendengar ucapan wanita ini. Kok saya gak mau mendengar ucapannya? Itulah penghargaan dari siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini kisah tentang siapa? Khawlah bintu Malik bin Tha'labah al-Ansariyah radhiyallahu anha.